Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Selasa 20 Desember 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Yesaya 27 ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema selamat karena berakal budi. Selamat biasanya direspon dengan iman yang menghasilkan pembaruan hati dan tindakan. Umat yang sudah merasakan kebaikan Allah dipanggil memiliki kepekaan iman agar dapat menangkap jalan-jalan dan kehendak Allah yang telah terentang di sepanjang lintasan sejarah. Dalam sejarah itu terekam tentang karya Tuhan Allah yang dinyatakan melalui berbagai peristiwa pembebasan yang fungsinya mendidik, mengangkat, memulihkan, menyembuhkan umat yang pernah terpuruk oleh ketidaktaatannya. Di sini Yesaya menunjuk pembebasan Allah itu berlaku atas Israel yang disebut Yakub melalui metafora tanaman yang kembali segar karena berakar, berkembang, dan bertunas. Menurut keyakinan Yesaya, Allah itu menghukum, tetapi bukan dalam rangka memusnahkan atau mematikan. Tidak. Tindakan Allah hendaknya dimengerti sebagai caranya mendidik umat agar tahu dan mengerti kesalahan di satu sisi dan besarnya kasih sayang Tuhan di sisi lain. Penghukuman sendiri bukan sebuah cerita akhir, melainkan menjadi awal dari drama besar yang diaktori Allah sendiri tentang kasih setianya yang tak berkesudahan. Sekalipun Allah marah, tetapi Ia terus ingat pada kemurahannya yang menjamin kehidupan bagi umat. Drama besar keselamatan Allah membutuhkan respon. Respon tersebut tidak hanya berdimensi batin melalui iman, melainkan konkret dengan akal budi yang dapat membaca dan memahami data-data pengalaman tentang sejarah penyelamatan Allah dulu dan kini. Yesaya hendak mengingatkan bahwa memahami peristiwa-peristiwa sejarah itu harus membawa umat menemukan makna bagi hidupnya. Dengan akal budi, umat jadi mengerti bahwa melalui berbagai peristiwa yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, mereka menemukan makna untuk pembaruan hidup
yang semakin seturut kehendak Allah. Komunitas iman dan gereja dipanggil untuk menghayati keselamatan Allah melalui akal budi yang peka membaca tanda-tanda zaman ini. Doa malam ini, ya Tuhan, mohon jadikanlah akal budi kami sebagai sarana mengasihi-Mu. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.